Coba deh, pikirin sebentar. Apa sih kenangan paling awal yang kamu punya? Mungkin pas umur 3 tahun? Atau 4? Pasti ada kan, satu momen itu entah kejadian apa, atau mungkin cuma perasaan, atau gambar yang buram banget. Bisa kebayang kan? Oke, sekarang coba lebih jauh lagi. Ingat nggak saat kamu pertama kali narik napas di dunia ini? Kosong kan? Gelap, kayak ada lubang hitam gitu aja di awal sejarah hidup kita, 3 tahun pertama. Padahal kamu ada di sana loh, kamu melihat, ngerasain semuanya. Tapi otakmu seolah-olah sengaja nekan tombol hapus. Nah, inilah dia. Selamat datang di kasus pencurian memori terbesar dalam sejarah manusia. Dan ya kali ini, kita bakal jadi detektif bareng-bareng buat ngungkap siapa atau apa pelakunya. Oke, siap? Kita mulai dari petunjuk pertama. Tersangka dari sisi biologis. Kita sebut aja perpustakaan yang lagi direnovasi. Jadi, kenapa sih kita bisa lupa? Gini, coba bayangin otak kamu pas masih bayi itu kayak perpustakaan yang lagi dibangun tapi ngebut banget. Nah, bagian yang tugasnya nyimpen memori jangka panjang, namanya hipokampus, itu lagi direnovasi gede-gedean. Proses ini namanya neurogenesis, di mana sel-sel otak baru itu numbuh, wah meledak-ledak pokoknya. Dan yang paling seru tuh, ini kayak kejahatan dari dalam. Jadi gini, pertama, otak bayi itu ngebangun rak-rak awal buat nyimpen memori. Tapi karena ada konstruksi super cepat dari sel-sel baru tadi, rak-rak yang udah ada itu malah jadi berantakan, ambruk. Pertumbuhan yang gila-gilaan ini benar-benar ngacak-ngacak jalur memori yang udah ada. Hasilnya, yaitu kenangan-kenangan paling awal kita jadi kayak kekubur di bawah bangunan baru. Otak kita terlalu sibuk bangun gedung baru sampai lupa di mana naruh buku-buku lamanya. Oke, tersangka biologis udah kita selidiki. Sekarang kita pindah ke tersangka nomor 2, tersangka dari sisi kognitif. Anggap aja namanya, file yang nggak bisa dibuka. Nah, ini ada teori lain yang lebih gila lagi menurutku. Jadi, memori itu butuh label biar bisa kita ingat-ingat lagi. Dan label utama kita apa? Bahasa. Waktu bayi, memori kamu itu disimpan dalam format sensorik murni. Kamu ngerasain dingin, ya ngerasain aja. Tapi kamu nggak tahu kalau itu namanya dingin. Nggak ada label kata-katanya. Nah, pas kamu udah gede dan bisa ngomong, sistem file di otakmu itu ganti total. Jadi basisnya bahasa. Penuh sama label-label yang jelas dan gampang dicari. Terus, masalahnya di mana? Ya di situ. Otak kita yang sekarang ini udah nggak punya software buat ngebaca file-file dari masa kecil yang tanpa kata itu. Memorinya mungkin masih ada loh di suatu tempat, tapi formatnya udah nggak kompatibel. Sama aja kayak kamu coba buka file lama di komputer baru, malah muncul tulisan error format not supported. Filenya nggak bisa dibaca. Oke, kita udah tahu gimana pencurian ini bisa terjadi. Sekarang, kita masuk ke bagian yang mungkin paling bikin mikir dari semua ini. Jadi, terus kenapa? Apa artinya semua ini buat kita? Ini dia, pertanyaan besarnya. Kalau semua kenangan awal itu beneran hilang, apa kamu masih orang yang sama dengan bayi yang lahir dulu itu? Coba pikirin deh, kalau memori itu pondasi dari siapa diri kita, berarti ada sosok lain dari diri kita di masa lalu yang udah lenyap, bener-bener tanpa jejak. Dan ini bukan sesuatu yang aneh atau cuma terjadi sama beberapa orang. Ini universal. Kita semua, kamu, aku, semua orang adalah penyintas dari amnesia massal. Kita semua punya lubang hitam yang sama persis di awal kehidupan kita. Dan disinilah letak paradoksnya yang paling dalam. Kamu mungkin gak ingat langkah pertama kamu, tapi ya langkah itu yang ngebentuk cara kamu jalan sekarang. Kamu gak ingat kata pertama kamu, tapi kata itu yang memulai cara kamu berpikir. Poin terpentingnya adalah, kita semua ini dibentuk oleh kenangan yang justru gak bisa kita ingat sama sekali.